Saya kira tuh mulainya jam 18.45. Ternyata tadi lihat jadwal 18.30. Sorry. Okay, so today we will I'll open my camera. Yeah. So today we will tenses. Jadi kita belajar grammar lagi sambil remind yang sebelum-sebelumnya kita kan udah pernah belajar tentang present tense ya. Ini whiteboardnya terlihat ya. Terlihat nih. Oke, kita akan belajar present tense, terus ada past tense, ada juga kita belajar tentang future tense. Nah, present tense, what we talk about in present tense, Miss Latifatul Kolbi. Apa ya kita belajar apa di present tense itu? Present tense-nya untuk apa? Nah, present tense itu digunakan untuk apa? Untuk sekarang Untuk masa saat ini atau untuk yang paling gampang apa? Untuk keseharian. sehari Ya, oke. Untuk daily, untuk sehari-hari. Di sini apa aja, Miss Latifatul Kolbi? Aksaranya apa aja? Kita pakai apa di present tense? Use. use Apa present tense? Apa aja? Ininya apa um, namanya? do that. Do dan does. Good job. Do. Use. Hmm, hmm. Oke, do and does. Kalau do untuk subjek apa, Miss Lutfi? Do? Is it- I you I maybe. Oke. Now yang does, Mister Maxim. Kalau does untuk subjek apa ya? I She, Oke, she, iya. Nah, di sini di presentasi ini kita keseharian, jadi ya boleh yang benar-benar spesifik. Contohnya apa? Nah, di sini kita mempelajari tentang keterangan waktu. Keterangan waktu, jadi ada everyday, terus ada juga once a week, ya once a week, sekali seminggu, juga ada twice a week. Terus ada juga every Sunday misalnya. Nah, di sini kita tidak boleh spesifik karena kan daily activity ya, atau aktivitas keseharian, aktivitas mingguan, aktivitas tahunan gitu. Namanya present tense, pakainya do sama does. Nah, sementara past tense kita menggunakan auxiliary did. Di sini auxiliary-nya satu aja, dia juga sama, tidak boleh spesifik gitu. Jadi keterangan waktunya itu menggunakan seperti yesterday. Terus last night, ada juga a week ago. Ada juga uh, 2 months ago.
dan lain sebagainya. Nah, sementara tense digunakan auxiliary will and shall. Kalau will itu semua subjek, kalau shall I dan be saja. Di sini keterangan waktu juga sama. Dia bilang tomorrow, terus next week, dan lain sebagainya gitu. Dan sebagainya. Kita dari untuk beberapa kali pertemuan. Ya, nah sekarang kita mau bagaimana supaya yang lebih spesialnya gimana? Biasanya kan kita kalau bilang, oh saya mau pergi nih pagi besok, kan spesifik ya udah ada jamnya. Nah kalau udah ada jamnya kita tidak boleh menggunakan yang di sini. Jadi tidak boleh menggunakan present tense, tidak boleh menggunakan past tense, dan tidak boleh menggunakan future tense. So we may not use this karena yang itu tidak boleh spesifik mungkin. Bolehnya hanya bilang besok atau nanti sore atau kemarin malam dan sebagainya. Tapi nggak ada jamnya. Nah, kita mau belajar gimana kalau ada jamnya. Misalnya, terzuri olahraga jam 4 pagi gitu. Nah, itu kan ada jamnya, berarti lebih spesifik lagi daripada Mister Zuri akan olahraga besok pagi. Besok pagi kan banyak, bisa jam 4, jam 5, jam 6, jam 7. Jadi masih banyak apa namanya pilihan waktunya. Nah, kalau kita akan menggunakan yang namanya progresif atau continuous. Jadi biasanya kita pernah belajar pasti yang ada ing-ingnya. Kalau mereka yang awal-awal pada bilang, oh saya tidur, I am sleeping gitu. Padahal I sleep. Dan sekarang kita akan belajar tentang itu. Jadi tentang yang ada ing-nya. Yang ing-nya itu spesifik gitu untuk waktunya. Oke, kita akan belajar tentang present progressive. Nah, present progressive, we talk about activity that is still done now. Jadi masih dilakukan sekarang and will be end soon. Jadi akan berakhir ketika itu juga. Misalnya apa? Kayak sekarang. Sekarang kan kita ada kelas, kita sedang belajar. Jadi kita menggunakan present progressive. We are studying now. Jadi kita sekarang sedang belajar. Nanti jam 8 kita udah selesai. Berarti kan udah nggak pakai present progressive. Nanti pakainya past tense. Gitu. Jadi we studied just now. Tapi kalau kita bicara tentang apa yang kita sedang lakukan, kita menggunakan present progressive. Jadi bedanya present progressive dan present tense itu kelihatan banget ya. Kalau present tense talk about our activity every day or every week, every month, every year. But present progressive, it's our activity is dan now. Jadi yang kita lakukan aktivitas yang dilakukan saat ini gitu. Hanya kalau lagi makan, oh sedang berlangsung nih, nah pakai present progressive. I am eating now gitu. Tapi kan I am eating now itu tidak bisa untuk nanti-nanti sekarang dan akan selesai saat itu juga gitu. Misalnya lagi mandi, kita bilang I am taking a bath now. Nah, di sini present progressive itu menggunakan to be. To be-nya present progressive seperti tense yang tidak ada kata kerjanya. Kita kan udah belajar ya. Yang untuk nominal tense yang without verb. Jadi pakainya adjective. Ada am, ada is, sama ada are. Sama ya. Am,
is are. Beda kalau ini am is are-nya plus verb one plus ing. Jadi contohnya yang eat becomes eating. And go become going. Seperti itu. Is there any question? Ada yang mau ditanyakan? Boleh. About present progressive. Kalau present progresif itu dalam percakapan suka dipakai nggak, Bu Miss? Oke. Kalau dalam percakapan bisa jadi progresif intinya yang sedang berlangsung aja. Dia jarang dipakai. Jadi tapi sebetulnya ataupun Oh, itu nama lainnya itu ya present continuous ya itu ya, present progresif itu iya ya. betul. Hmm. Present continuous ya. Namanya ada dua, satunya progressive and continuous. Baru dengar present progresif gitu. Ya, sama aja sih dua-duanya. Oke, is there any question selain Mr. Zuhri? Kalau seperti berarti juga ini ya, Miss. Think itu bukan. Think kan bukan kata kerja. Jadi kalau yang kata kerja, kalau present progressive apa intinya adalah kata kerja bentuk pertama plus ing, gitu. Jadi kalau everything itu nggak masuk ini. Jadi every itu kan kata benda. Thing itu kan benda. Jadi beda. Everything sama ini belakangnya ing itu belum tentu progresif. Jadi yang bisa dilihat present progresif atau tidak itu dilihat dari dia kata kerja bukan. Contohnya kayak ini kita tahu nih verb subnya it. Oh tiba-tiba dikasih ing jadinya it seperti itu. Terus misalnya go dikasih ing jadi going. Terus misalnya ada rise. Rise kalau dikasih ing jadinya gimana? Rising. Rising ya. Yang rising sun is rising now. Jadi matahari itu sedang terbit saat ini. Biasanya dia terangnya ada now. Now itu tidak digunakan untuk tense. Tapi banyak orang yang menggunakan now di present tense. But it's forbidden actually. Jadi itu tidak boleh aslinya ya. Karena now itu punyanya progresif artinya sekarang. Terus bisa juga at the moment. At present. Nah, keterangannya ini now, at the moment, at present. Dia hanya itu aja kalau untuk present progressive tense seperti itu. Is there any question? Ada pertanyaan lagi? Mungkin yang lainnya Mr. Mahfud maybe. Belakangnya bisa ditambahkan right now atau no aja. Oh, now aja boleh, right juga boleh. Right now kan saat ini. Enggak. Oke. Ini Afwan baru pulang sih. Oke. Jadi if you have no
session we move to past progressive tense. Jadi hari ini kita mau belajar apa namanya tenses. Kebanyakan sudah tahu present, past sama future udah di luar kepala ya insya Allah. Nah ini kita mau tambahin present progressive, past progressive sama future progressive. Nanti kita banding satu sama lainnya gitu. Atau ada yang mau ditanyakan lagi selain yang tadi? Atau sudah cukup? Cukup, Miss. Boleh. Tadi yang mengenai waktu yang pasti, misalnya jam 6 itu maksudnya present progresif ya. Kalau jam 6 gitu, jam 7 dia enggak. Nanti kita lihat yang nanti. Jadi kalau yang present progressive dia hanya now, at the moment, sama at present. Oke, Miss. Oke. Nanti kalau ada waktunya kita lihat yang setelah ini. Nanti pas future. Karena kalau present progressive kita nggak bisa dikasih waktu. Karena dia yang sedang berlangsung seperti ini. Kalau kita bilangnya jam 6 itu kan sedang berlangsung ya. Tapi nanti atau enggak kemarin. Jadi nanti maksudnya di pas progressive atau di future progressive. Ini Yuni ditanyakan. Semester ini mau yang tentang presentasi. Kalau untuk presentasi tadi Present. yang Kalau itu untuk presentasi. kita presentasi apa yang kita ucapkan gitu ya. Ya, betul. Enggak tadi ulang yang tentang untuk presentasi tadi yang pakai apa? Oh, kalau untuk presentasi itu tergantung. Jadi misalnya di slide-nya memang untuk berbicara tentang daily activity atau kegiatan fakta-fakta tense. Jadi semua present tense itu fakta dan aktivitas saat ini gitu. Itu pakainya present tense. Nah, kalau misalnya kita dalam misal penelitian zaman dulu, nah itu kan udah terjadi, itu menggunakan past tense gitu dalam jadi kita bisa tahu nih apa yang kita presentasikan dulu, itu masa saat ini atau masalah. Nah kalau kita kegiatan yang akan atau mungkin kita mau mengajar proposal kan pasti mas datang ya planning kita yang akan kita apa namanya yang akan kita jalankan, kegiatan yang kita jalankan itu menggunakan future tense gitu. Kalau presentasi tergantung konteksnya, dalam presentasi itu apa. Seperti itu Miss Yuni. Jadi jarang banget presentasi pakai present progressive, itu sangat jarang. Ya, terima kasih. Yes, you're welcome. Okay, so now we move to past progressive. Okay, past progressive. Oke, past progressive itu menggunakan to tense. To be past tense apa ya? What is the to be in past tense? Was, were. Was and were. Good job. Jadi di sini kita menggunakan was and were. Jadi yang namanya progresif atau continuous semuanya menggunakan to be. Ya, jadi menggunakan to be, to be-nya was and were. Verb one plus ing. Jadi sama pakai semuanya one. Nggak ada verb two-nya. Jadi kita menggunakan verb one plus ing gitu. Nah, kalau pas progresif kita harus menggunakan waktu yang contohnya apa? Oh, saya kemarin makan jam 7 malam gitu. Jadi ada waktunya. Tapi kalau cuman saya makan tadi malam itu menggunakan past tense.
I ate last night. Tapi kalau saya mau tambahin, saya makan jam 7 malam kemarin, berarti I was eating at 7 o'clock last night. Jadi kalau udah berbeda waktunya lebih spesifik, kita langsung menggunakan past progresif gitu. Jadi di sini ada at 7 p.m. Oke, kita contohnya. I was sleeping at 9 p.m. last night. Nah, jadi was sleeping at 9 p.m. last night atau at night. Dia menggunakan past progresif gitu. Karena apa? Karena waktunya konkret atau tepat. Jadi jam 9, misalnya mau jam 9.45, jadi tidak harus tepat jam 9 pas juga enggak. Yang penting dia berbentuk jam. Itu sudah menandakan bahwa dia harus menggunakan past progresif. Terus juga bisa menggunakan when. Jadi sini keterangannya bisa menggunakan when. When, and then subject, and then verb to. I was sleeping when came. Ini betul. Jadi, keterangan waktunya yang mana? Keterangan waktunya adalah I. Gitu. Jadi, I was sleeping when you came. Jadi, boleh menggunakan keterangan waktu yang betul-betul waktu. Jadi, I was sleeping at 9 p.m. last night. Boleh juga menggunakan keterangan waktu menggunakan kalimat kedua. Yaitu harus ada when-nya. When you came. Terus juga bisa pakai while. Kalau while ini plus subject and then to be was and were and then verb one plus ing. Gitu. Jadi kalau mau kita pakai while dibalik. Contohnya I slept while you were coming. Gitu. Jadi yang progresif adalah while. Were coming itu dia menggunakan past progresif, yang di depan menggunakan past tense. Oke, is there ada pertanyaan sampai sini? Ini lumayan membingungkan. Ya. Dalam menerjemahkannya itu ini ya, sesudah apa? Sudah gitu ya, Mbak. Oh, kalau ini ketika, kalau when artinya ketika, kalau while artinya sewaktu. Maksudnya yang pas progresif ini dalam menerjemahkannya gitu. Oh, kalau menerjemahkannya saya sedang tidur jam 9 tadi malam. Jadi Oh, tetap ada sedang. sedang. Oh, bukan sudah Ya. tidur. Bukan, sedang. Jadi yang membedakan pas progresif
past progresif dengan past tense biasa itu hanya masalah konkret waktunya ya, Miss ya? Iya, betul. Iya. Tenses itu berbeda jika waktunya berbeda gitu. Jadi kan tenses ada 16. Dia bisa berubah kalau ada waktu yang berbeda. Jadi misalnya ada tambahan apa itu langsung berubah jadi tenses yang lain seperti itu. Kalau past tense itu yang paling gampang yang ada yesterday, last week gitu. Nah, kalau udah ditambahin waktunya, waktu konkretnya ada jamnya langsung berubah tentang past progresif. Nah, kalau misalnya selanjutnya kita juga harus menggunakan past progresif. Contohnya kayak ini. Oh, aku aku sedang tidur loh ketika kamu datang. Tapi kan kita nggak tahu jam berapa dia datangnya atau kapan. Yang penting ya udah aku waktu itu tidur, kamu datang. Nah, itu kita menggunakan yang kedua. I was sleeping when you came. Kalau menggunakan while dibalik slept while you were coming. Seperti itu, Mr. Maim. Sedangkan ada pertanyaan stressing atau diproses Proses, Miss. masih diproses. Oke, daripada kita bingung ini aja eh kalimat. Biasanya kan kalau buat kalimat kan lebih bisa ini ya, lebih bisa paham lagi. Nah, sekarang kita buat Miss Lulu. Yes. Oke. Could you please change to positive? We kalau jadi apa? Tetap atau Di itu punya pas ya we we what were are we were punya when apa punya when verb satunya when ya bentar Miss. Go berarti kasih ing jadinya going going. Oke, we were going school to school yesterday. nah kalau pas progresif harus kata keterangan yang spesifik. Jadi, waktunya harus spesifik ada jamnya. Going to school at At yesterday gitu Miss. jam berapa dulu? At 8. Oke, at 8 PM ya. Yes, boleh. Okay, we were going to school at 8 PM yesterday. Thank you, Miss Lulu. Okay, now please change to when. Mr. Kodratullah. Belum paham Ustazah. Belum paham Ustazah. Nah, ini diganti aja when. Sebelahnya ada contohnya pakai when. Ini sama, nanti dirubah cuman at am-nya ganti satu kalimat lain gitu aja. Gak bisa Ustazah. Oke. Now, Miss Lutfia, please. Yes, ma'am. Okay, could you please using when?
Uh, we were going to school yesterday. Oke. We were going when I came yesterday. Kalau When itu satu kalimat when lagi. When to school. When when apa? Kita berangkat ketika macet, gitu boleh. Ketika jalanan macet atau berangkat sekolah ketika apa namanya matahari terbit gak boleh. Jadi banyak kok. Atau enggak kita berangkat sekolah ketika ayah kita berangkat kerja juga boleh. Jadi boleh dikasih satu kalimat aja. we're going to school when sunrise. When in sun, when sun oke, when sun, when sun rise yesterday. rise bentuknya apa? Rose. Rose. When sun rose. Oke, we were going to school when sun rose yesterday. Boleh. Jadi kita sedang pergi sekolah ketika matahari terbit. Boleh. Now using while. Miss Siti. Miss Siti? Or there is no? Yes, Miss. Yes. Okay, could you please change using while? Menggunakan while. We went. We went. Yes. Ya, betul. We went to school. Went to school. Well, you. Well, you. While Well, sunrise yesterday. okay, while sun was rising yesterday. Jadi jangan lupa setelah while itu harus menggunakan past progresif. Jadi menggunakan tuhnya past tense sama verb satu plus ing gitu. Pokoknya kalau style itu jadinya past progresif, kalau setelah when ini jadinya past tense. Oke, Miti. Thank you, Miss. Ya, you're welcome. So, is there any question? Atau masih ada yang bingung? Ada pertanyaan atau gimana? Paham? Mr. Saihan, do you have any question? Yes, Miss. I think enough. I think enough. Okay. So, Mr. Ulin Nuha, have you question? Kalau nggak pakai while nggak pakai ing ya, Miss. Apa? While ini kan I work while Ya, they were coming late. Ini iya kan betul. verbnya nggak pakai ing ya. Jadi sebelumnya while itu dia menggunakan kata tense, jadi kalimat past tense. Setelahnya while baru yang pakai ing. Gitu Mr. Maxim. Jadi dibalik kalau yang pakai when itu kan past progresifnya itu di depan. Nah, past tense-nya itu setelahnya when. Kalau di sini kalau menggunakan while itu kalimat yang pertama itu adalah past tense, setelahnya while baru past progresif gitu. Only while, Miss. Ya, while.
Ya kalau udah tahu while berarti depannya harus past tense. Belakang harus past progressive. Itu sudah apa ya? Sudah paten gitu. Nah, kalau when itu nanti ada dua, tapi kita nanti kalau misalnya sudah paham bisa belajar, tapi kalau belum mending enggak karena lebih bingung lagi karena yang when tuh yang menggunakan when tidak hanya di past progresif, ada juga di kata kerja kalimat tense yang lainnya juga, tapi nanti bagaimana apa namanya caranya itu berbeda gitu. Jadi yang penting sekarang kita belajar tentang past progresif dulu. Di sini tahu ya bedanya past tense sama past progresif. Ini yang paling gampang lah. Kalau past tense itu dia masih belum tentu waktunya kapan, yang penting masa lalu. Tapi kalau progresif itu sudah ada waktunya. Nah misalnya udah ada tanggalnya. Kalau ada tanggal, bulan itu dia kayaknya past progresif gitu. Jadi tidak hanya jam tapi tanggal juga pengaruh. Misalnya oh tanggal 17 Mei gitu atau 17 Agustus merdeka. Nah, itu menggunakan past progresif. Gitu. Karena kita sudah tahu tanggalnya, bulan dan tahun. Seperti itu. Oke, is there any question? Ada pertanyaan? Or it's enough? Enough ya? Yes, oke. So, we will move to future progress. Jadi di sini yang terakhir kita belajar tentang future progressive. In here, future. Nah, future progressive itu sama. Jadi jadinya itu masa yang akan datang tapi lebih spesifik. Contohnya apa? Oh, besok saya akan pergi kerja jam 8 pagi gitu. Jadi udah tahu nih, oh jam 8 udah pasti aku akan pergi kerja. Tapi beda kalau future tense biasa. Kalau future tense biasa besok aku pergi kerja, tapi nggak ada jamnya. Nah, kalau di sini ada jamnya. Ini sama dia gunakan will plus be plus for one plus ing. Jadi contohnya she will be working at 8 a.m. tomorrow. Okay. She will be working at 8 a.m. tomorrow. Jadi di sini udah ada waktunya. Contoh lagi apa? Kalau kita naik kereta, oh saya akan pergi ke Jogja jam 8.15 besok. Besok sore berarti I will be going to Jogja at 20:15 this evening. Boleh. Jadi ini future progressive lebih gampang daripada past tense, past progressive karena dia hanya ini aja, jadi hanya dikasih tambahan jam doang. Kalau past progressive kan ada pakai when, ada while. Kalau future progressive tidak ada, jadi hanya jam saja. Is there any question? Ada pertanyaan? Ini lebih gampang ya yang future progressive. Or is there any question? Ya. Itu harus ada ya, Miss. This evening. Oh, kalau iya, kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa sih. Oh, I will be going to Jogja at 20:15. Kan kalau this evening itu cuman menyatakan ini aja sih. Oh, hari ini atau enggak I will I will be going to Jogja at 20:15
next Sunday juga boleh. Gitu. Kalau pakai next Sunday aja kan kita akan masuk ke future tense. Tapi kalau udah dikasih jamnya, ini berarti kita pakainya future progressive. Jadi ini jam itu tidak harus besok kejadian, tidak. Tapi bisa juga mungkin bulan depan atau enggak minggu depan gitu. Atau hari apa itu bisa. Jadi tidak harus berkaitan, oh besok nih, enggak. Gitu. Jadi kalau kita punya planning kan biasanya udah ada jamnya ya, jam segini kemana, jam ini kemana, dan itu belum tentu harus besok. Mungkin besok Minggu aku akan ke Malang jam 6 pagi gitu. Nah, kita udah tahu nih jam 6 bakal ke Malang, berarti kayaknya future program. Tapi kalau kita belum tahu jamnya, cuman oh saya akan pergi ke Malang besok Minggu. Nah, besok Minggu aja entah itu pagi, siang, sore, yang penting ke Malang. Seperti itu. Thank you, Miss. Ya, you're welcome. Ada pertanyaan lagi? Yang penggunaan sama will sama Ustazah. Penggunaan shall sama will. Oke. Kalau will itu boleh untuk I, boleh untuk we, tapi kalau shall dia hanya untuk I sama we gitu. Jadi I itu bisa dua ya, bisa pakai shall, bisa pakai will. Tapi kalau untuk tulis memang lebih baik pakai shall. Tapi kalau untuk percakapan itu pakai apa aja boleh, pakai will boleh, pakai shall boleh. Gitu. Kalau di sini bisa menggunakan I shall be going to Jogja. At Hmm. I'll be going to Jogja at 20:15 the day after tomorrow. Jadi jam 20.15 besok gitu. Sama kok penggunaannya. Tapi yang berbedanya kalau itu untuk subjek I Dan we. and we. Ya, itu saja. Terjemahnya sama ya. Akan pergi ke Jogja. Sama. Any question atau sudah paham? Nah, kalau sudah paham berarti saya yang tanya. Betul ya, ini udah paham kan ya, Tom? Proses. Oh, proses. Ini prosesnya berapa kira? Jalan nggak apa-apa. Nanti saya kasih ya screen-nya, saya kirim ke grup aja. Biar bisa dipelajarin. Oke, jadi karena sudah paham, kita boleh membuat past tense kayak cerita ya. Kan kemarin udah pernah nih buat cerita tentang Lebaran kan kemarin ya. Sekarang tambahin lagi menggunakan past progresif. Boleh itu tentang Lebaran atau tentang long weekend kemarin. Kemarin long weekend ya atau nggak libur? You were weekend or no? You got weekend or still working? Still working, busy with the job. Menggunakan jam. Yang kedua bisa menggunakan pen. Yang ketiga menggunakan while. Kalau bisa dalam 10 kalimat ada 3 keterangan waktu itu gitu. Ya saya juga tahu, oh apakah ini sudah mulai paham atau belum. Gitu. Kalau menggunakan jam, insya Allah semuanya bisa. Hanya jamnya aja dibedain. Misalnya saya makan opor jam 7 gitu. I was eating opor at 7 in Idul Fitr. Atau enggak saya makan opor setelah
ini ya, setelah saya sholat gitu, itu juga boleh. Saya sedang makan opor ketika sedang di rumah, boleh. Jadi banyak banyak juga bisa dikasih apa ya kalimatnya. Jadi please be creative to your story, ya kan? Saya kan hanya, oh saya pergi ke desa kemarin, tuh kan. Nah ini misalnya naik bis jam berapa, diinget-inget jam berapa ya naik bis, gitu. Berapa lama perjalanan kayak naik bis. Boleh juga ceritain kemarin kalau misalnya masih kerja, cerita misalnya berangkatnya jam berapa, ngapain aja, boleh. Idul Fitri kan kayak ya udah sebulan yang lalu, jadi yang deket-deket ini aja. Atau minggu ngapain, misalnya jogging, pergi sama keluarga, rekreasi, hanya cari-cari apa baju di Tugu Pahlawan kan ada ya, itu bisa diceritakan. Yang penting 10 kalimat. Oke, is there any question? Ada pertanyaan? Any question? Ada. Ya, Berarti ini tugas dikumpulkan via grup atau via grup aja ya. Kalau Japri itu kayaknya banyak yang nggak ngumpulin deh. Ini di sini ketua kelasnya siapa ya? Pak Masud. Oh, Mr. Masud. Akhir saya cuma juri kereta kelasnya. Siapa? oh iya. Oh, Mr. Zuhri ketua kelasnya. Oke, nanti biar Mr. Zuhri ini Bukan Miss, ngetracking itu Miss Lutfia. Ini ketua kelasnya yang mana aslinya ini? Luvia, Miss Luvia. Oh, Semuanya palsu. ganti-ganti nih. Miss Matkul beda. lagi kuliah bahasa Inggris itu. Oh, Miss Lutfia lagi kuliah bahasa Inggris. Oke. Jadi ini nanti di grup aja, bisa bikin aja di tag siapa yang belum. Soalnya kemarin yang ngumpulin tuh sedikit doang deh kayaknya. Oke. Kemarin kita belajar tentang 2 minggu yang lalu. No. Kata macam. Oh, compound nouns. Ya, compound nouns. Jadi dua kata benda dan dijadikan satu mempunyai arti yang berbeda. Oke. So ya, today's class is apa over. itu? Iya, Yang Mister dua Diki. apa kata benda itu ada kapan tugasnya? 2 minggu yang lalu. Sebulan yang 2 minggu yang lalu, Pak. Mas itu kenapa lama sekali? Gak ketemu Mister Mas minggu kemarin loh, Mister. Ya. Ini saya kan mau pergantian kelas. Kan juga libur lagi ya. Iya, Miss Yuni gimana? Enggak, ini loh HP-nya error jadi nggak bisa ngikuti kuliah yang tugas 2 minggu yang. Oh, compound noun. Nanti chat saya. Oh iya ya. HP-nya Oke. ada error. Oke. Oke. Kalau di mana ya? Di kumpul. WA saya bisa Miss Yuni. Oh Kalau iya, compound terima noun kasih. di aja sama-sama. Ini kan saya suruh ganti ini ya namanya matkul dan ketinggalan. Besok Kamis kita libur lagi. Nah, ini bisa gantinya hari apa ya? Gitu. Ini saya sekalian diskusi nih. Sabtu Minggu. Nanti banyak yang ini libur gitu. libur. Jenengan dari apa yang bisa dimasukin bahasa Inggris hari apa Hari sih? Selasa kan jam ketiga kan kosong, Miss. Jadwal awal itu Ya, kan 1 ini jam ya. aja, Miss. 1 jamnya Selasa ya. Iya, Selasa. Tapi saya nggak bisa. 1
terus tuntut terus selesai. Ya, jadi ada tugas ini selesaikan aja nanti yang belum kumpulin itu saya manfaatin. Ayo harus kumpulin gitu. Supaya biar kumpulin semua. Kan habis ini UAS juga sebentar lagi UAS gitu kan. Masa nanti bahasa Indonesia nggak ada UAS? Please, let's go. Mungkin tugas nasional bisa diisi ulang. Belum kumpul juga katanya. Ya boleh. Kemana aja Miss Rari biar kumpulin semuanya. Mana ya? Saya lupa ya. Banyak banget jaminan ya Miss. Biar apa namanya? Aku sendiri kalau Iya di web ya. Sama ada ini hostnya apa ya yang ngizinin kirim file? Ada hostnya, Miss. Soalnya Soalnya saya juga nggak kelihatan kalau hostnya nih. Saya mau buat tes masuk juga ternyata harus ini udah tugasnya udah clear ya. Nanti kalau Miss Arif mau ngumpulin tugas minggu depan boleh. Sama yang dari pimpinan juga udah ada yang ngumpulin terus ada juga revisi gitu. Jadi besok ini kita ngumpulin semuanya. tugasnya apa itu yang di rumah itu ya? Itu tentang ini kok alfabet. Kita tahu biasanya kata-katanya pakai pembelajaran ini. Kan juga pengetahuan bahasanya jadi ini gitu. Normal pelajaran kayak tahu mas itu ya bagian dari pi sama rho itu kan common gitu. Ya kayak butterfly gitu. Butter sama fly itu kan jadi pengetahuan baru. Itu udah katanya udah dikirim. Lupa soalnya ya kalau udah malam begini kan tidur ya sleep gitu. Itu yang itu tak Miss? Oh, Apa? itu yang bukannya tulisan Dari Google Form di WA semua kok. Oh, link juga ada itu yang linknya buat pengumpulan tugas. Oh kalau linknya itu kan UTS. Oh, buat UTS aja. Iya UTS kan. Tapi kan ini ya saya ya capek bikin apa gitu. Kan jadwalnya tapi yang kemarin tuh sempat diminta bikin ciptajo sesuai kayak KKP itu nggak ada 2 part materinya dan tugasnya juga beda offline sama online tuh tesnya berbeda basis bikinnya berbeda jadi harus bikinnya apa kan berkontak gitu kan kalau yang sama semuanya sama yang offline gampang karena bisa di Google kan banyak kan tahu yang online ini nyari judul artikel yang sehingga cerita nah itu kan pasti bikinnya penting meskipun Google Translate kan lumayan menentukan cerita apa Jadi ketahuan. iya deh. jadi ketahuan. Rahasia umumnya. Iya kan makanya dikasih yang berbeda. Kalau yang offline itu hanya suruh ganti kalimat positif ke negatif, interrogatif gitu. Itu kan gampang.
Kalau di online pasti bisa tuh cari. Nanti A semua dapatnya. OS-nya kapan ya, Miss ya, kira-kira ya? UAS ya? Juni mungkin ya. Biasanya kapan sih, Juni? Juni atau Juli? Okay. So my kid's voice is so loud ya. Suara anak saya tuh terlalu kencang karena dia sudah mulai mengantuk dan mau tidur, mungkin udah mau jam 8 soalnya. Biasanya saya di luar kamar, tapi hari ini diminta untuk saya suruh menemani. Nggak mau di luar gitu. Jadi ya daripada rewel saya ya di kamar gitu. Oke. So thank you very much for today and for your malam ini atau malam ini boleh tulis dulu, besok pagi boleh gitu. Kalau ini nggak keburu besok pagi. Siapa tahu malam ini makan kan, belum pada sholat isya, mau makan gitu. Takutnya nanti Itu ya, Miss. ya apa? Yang penting dalam antara 10 kalimat itu ada yang pas progresif, nggak mungkin per gitu, nggak kan? Per kalimatnya. Per kalimatnya Miss Latifatul Kolbi. Jadi per kalimat buat aja masa lampau dulu Pas Enggak, pas di sama future progresif. Pas yang lampau aja. Berarti satu kalimat beda, dua kalimat 10 itu beda-beda gitu ya. 10 kalimat cerita. Jadi misalnya Miss Latifatul tuh buat dulu ceritanya masa lampaunya tentang apa nih mau cerita. Oh, tentang nonton bioskop gitu kemarin. Nah, itu nanti bisa dikasih, oh ini tak kasih waktunya, kalau ini pakai when gitu. Nanti pasti bisa jadi cerita. Nggak harus beda-beda, bisa jadi cerita kok, Miss. Pas progresif ya. Pas progresif. Ini past tense dulu. Kalau memang bingung pakai pas progresifnya, buat past tense-nya dulu. Kan kalau past tense itu kan gampang. Kemarin, minggu lalu. Nah, itu buat dulu, habis itu baru diganti nanti kalimat keterangan waktunya diganti pas progresif. Gitu. Thank you, Miss. Ya. Saya ulangi lagi, Miss ya. Ini buat past tense 1, terus dibuatkan progresif 1, terus dipakai when 1, dipakai while 1, jadi 4 gitu. Buat 10, Mister Masur. Enggak, maksudnya yang satu past tense tadi jadinya jadi 4 itu, berarti 40 berarti. Oh, enggak. Jadi kan kalau misalnya yang tadi buat past tense dulu tuh buat saat ini susah buat past progresif, buat aja past tense dulu. Nanti baru diganti ke past progresif. Kalau misalnya nggak bisa buat ceritanya langsung past progresif, kan kadang kita susah ya buat keterangan waktunya. Nah, itu pakai past tense dulu aja semuanya. Jadi bentuk ceritanya bahasa Indonesianya itu pakai past tense dulu. Misalnya saya pergi kemarin. Nah, nanti baru ditambahin waktu di bahasa Inggrisin. I was going at 9 yesterday. Boleh. Gitu, Mr. Masud. Indonesianya aja yang yang nggak begitu spesifik nggak apa-apa. Nanti waktu diartikan. Oke, thank you. Oke, you're welcome. Ada yang masih ingin tanyakan? No way, no way. Oke, ada yang mau ditanyakan? Maaf ya. Udah paham ya? Kalau udah paham saya tutup.
Okay, I will close this class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.